Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi kataba alaina siyaman fi Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral mustami'in al-kiram, fasma'u qaulallahi ta'ala fil Qur'anil Karim, khususan fi suratul Asy-Syams raqam ayah as-sabi' ila 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsin wa ma sawwaha fahalhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, saudara kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Dah bosan-bosannya kita menjalankan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kesehatan, suasana kehidupan penuh dengan keimanan dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhirnya aktivitas ibadah Ramadan yang kita lakukan sedemikian rupa, baik siang dengan puasanya, malam dengan berbagai aktivitas ibadahnya, dan bagaikan juga pada hari ini Allah kembali memperkenankan kita untuk melaksanakan satu ibadah mahdhah yang diwajibkan bagi kita setiap laki-laki yang muslim baligh berakal untuk melaksanakan ibadah Jumat bagaikan saat ini. Selanjutnya salawat dan salam tentu junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sosok yang sangat pantas diteladani. Tidak ada sosok manusia yang melebihi daripada sosok beliau. Sebagai orang yang maksum, orang yang terpelihara, orang yang pilihan Allah, yang tiada sebetulnya yang terdapatkan pada hari ini, melainkan hanyalah soal syafaat dari beliau untuk yaumul mahsyar nantinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak saudara hadirin sekalian, satu ayat Allah yang sering sebetulnya disampaikan oleh para mubaligh, para khatib pada saat momentum Ramadan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam ungkapan ayat itu, satu hal yang diperjanjikan oleh Allah bagi orang yang melaksanakan kewajiban puasa, yang dimaksudkan di sini tentu adalah puasa Ramadan, dia akan meraih satu peringkat tertinggi yang disebut dengan ketakwaan. Tidak banyak sebetulnya ya ibadah-ibadah mahdhah yang secara konkret Allah memperjanjikan iming-imingnya adalah sebuah ketakwaan. Salah satu di antaranya adalah persoalan puasa Ramadan ini. Bicara persoalan ketakwaan, erat hubungannya dengan persoalan an-nafs. Apa yang dimaksud dengan an-nafs? Jumlah kata di dalam Al-Qur'anul Karim bicara tentang an-nafs itu ada 295 banyaknya. Dengan berbagai makna yang termaksudkan sebetulnya dari kata-kata an-nafs itu. Ada sebetulnya an-nafs itu adalah dalam pengertian perenungan, dan hasil perenungan tentu akan membuahkan hasil apa yang disebut dengan gagasan dan ide. Orang bisa mengeluarkan ide, gagasan karena ada proses perenungan. Perenungan itu adalah memakai instrumen, alat yang namanya an-nafs. Ada juga pemaknaan dari an-nafs itu adalah jiwa. Gabungan sebetulnya antara tubuh dan roh. Bagaikan ilustrasi ungkapan Allah, la taqtulun nafsallati ma harramal
ma haramallahu alaihi. Allah sebetulnya melarang kita untuk membunuh jiwa. Jiwa yang dimaksudkan itu adalah fisik dan roh. Ada juga pemaknaan nafs itu adalah al-hawa, yakni adalah merupakan satu bentuk sangat cinta kepada satu hal, baik dalam bentuk materi maupun non-materi. Dan ada juga sebetulnya pengertian yang bisa lebih komprehensif, lebih komplit, yakni an-nafs itu adalah potensi yang ada pada setiap diri manusia yang mendorong secara kuat untuk melakukan sesuatu. Baik sesuatu itu adalah sesuatu yang baik maupun sesuatu yang jelek. Dari firman Allah dalam surat Asy-Syams bagaimana awal saya sampaikan tadi, bahwa wa nafsim wa ma sawwaha, demi jiwa dan segala sesuatu yang menyempurnakannya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dari jiwa itu Allah mengilhami, ada kecenderungan pada diri manusia itu sebetulnya adalah masuk ke ranah fujuraha, yakni adalah kemaksiatan, perbuatan yang tercela, dan ada kecenderungan juga kepada posisi yang takwa. Ini kategorisasi pilihan sebetulnya. Hawa nafsu atau an-nafs itu sebetulnya adalah sebuah sunatullah. Dengan adanya jiwa atau dengan adanya an-nafs itulah yang mendorong orang bisa berkreasi, orang bisa berbuat, orang bisa kaya, orang bisa cerdas, orang bisa berprestasi secara akademik dan jabatan. Tetapi pada saat ada potensi yang diberikan Allah sedemikian rupa modelnya, Allah memberikan pilihan bahwa dalam posisi itu ada potensi yang mengarah kepada fujur, yang mengarah kepada ketakwaan. Tergantunglah kepada kita untuk bagaimana memilihnya dan seperti apa maunya kita. Kalau kita memilih dalam konteks qad aflaha man zakkaha, kalau kita memilih untuk mencoba ketakwaan yang kita pilih, kita bersihkan jiwa yang kita miliki itu, alhasil sebetulnya kita akan mendapatkan kemenangan. Sebaliknya kalau fujur yang kita pilih, konsekuensinya adalah sebuah kerugian. Bapak-bapak saudara hadirin sekalian, kalau kita kaitkan pembuktian ya, bahwa hawa atau an-nafsu itu sebetulnya erat hubungannya dengan ketakwaan. Tadi juga sudah singgung dalam surah Asy-Syams. Tapi bisa kita telusuri lebih jauh dalam ayat-ayat yang lain. Bagaimana contohnya di dalam surah Al-Hasyr misalnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayat yang ke-18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Allah serukan sebetulnya kepada orang yang beriman, kalau ingin meraih ketakwaan, hendaklah manfaatkan an-nafsnya itu untuk merenung, melakukan introspeksi diri, membuat perencanaan, proyeksi, apa kira-kira yang perlu kita siapkan dalam rangka menghadapi hari esok. Artinya identik sebetulnya hadirin sekalian, bahwa orang yang bertakwa cenderung cara hidupnya punya perencanaan. Berawal dari proses perenungan. Karena proyeksi dari perenungan itulah sebuah gagasan, sebuah keinginan seperti apakah yang dimaksudkan masa depan kehidupannya. Baik itu dalam konteks kehidupan duniawi ataupun dalam konteks kehidupan ukhrawi. Kita juga kaitkan juga sebetulnya di saat ada an-nafs itu adalah al-hawa pengertiannya. Cinta kepada sesuatu baik yang materi maupun non-materi. Kalau kita telusuri dalam satu ilustrasi ayat Allah dalam surat Al-Baqarah 278 misalnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Betapa dalam ayat itu Allah mengaitkan juga ternyata persoalan ketakwaan. Untuk meraih ketakwaan ada satu ketentuan garisan Allah yang harus diikuti, yakni apa dianya? Wa dharu ma baqiya minar riba. Tinggalkan sisa-sisa riba. Artinya dipahami ini hadirin sekalian, satu hal yang mustahil tercapainya ketakwaan kalau seandainya hawa kecenderungan sesuatu harta masih merasa nyaman dan enak bergelimang dalam persoalan riba. Ma huwa riba? Apa itu riba? Dalam satu pengertian disampaikan, yang maksud dengan riba itu adalah innama kana qardan muajjalan bi ziyatin masyrutah.
bahwa yang dimasukkan riba itu sebetulnya adanya pada transaksi utang piutang yang ditangguhkan masa pembayarannya, tetapi dipersyaratkan di dalam pembayaran hutang itu ada kelebihan dalam pembayarannya. Dan perlu ada bantahan lagi tentang pengertian ini, dan memang itulah adanya yang dimaksudkan dengan riba. Bagaimana mungkin keinginan kita untuk pencapaian puasa Ramadan, ketakwaan, tapi kita masih bergelimang dengan riba? Kita masih melakukan transaksi-transaksi yang terkait dengan persoalan utang piutang, dan itu ada unsur lebih di dalam konteks utang piutang tersebut, dan itu dinyatakan sebagai riba. Dan Allah telah tempatkan bahwa haramar riba, Allah mengharamkan riba. Apa adanya kita bicarakan. Bergelimang sebetulnya di dalam transaksi-transaksi ekonomi modern. Baik itu terkait dengan persoalan lembaga keuangan maupun personal. Sejauh interaksinya berbau utang piutang, itu jelas di saat ada kelebihan dalam posisi itu sudah terjebak dengan persoalan riba. Menabung di lembaga keuangan, dalam posisi itu kita ditempatkan sebagai kreditur. Berarti sebetulnya dimaksudkan kita telah mempiutangi uang kita kepada lembaga keuangan tersebut yang berperan sebagai debitur. Pada saat kita mendapatkan kelebihan dalam proses kita mempiutangi uang kita kepada pihak yang debitur, di saat itulah sebetulnya kita sudah terjebak dengan persoalan ribawi. Atau juga sebaliknya, pihak lembaga keuangan atau pihak mereka itu sebetulnya yang berperan sebagai kreditur yang mempiutangi uang kepada kita. Kita memberikan kelebihan di dalam proses pembayaran hutang tersebut, itulah yang dimaksudkan kita sudah terjebak dengan persoalan ribawi. Itu kalau kita lihat konteksnya, hal yang demikian terdorong karena adanya nafs dalam diri kita. Pilihan seperti apakah untuk memerankan nafs dalam hal yang seperti itu adanya, tergantung tentunya kepada kita semua. Yang ketiga terkait dengan persoalan ibadah yang kita lakukan pada bulan Ramadan ini. Sebagaimana ayat sampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 183 tadi. Bahwa siam puasa di bulan Ramadan kaitannya dengan ketakwaan. Karena kita sudah melihat sebetulnya bahwa takwa itu terkait erat dengan persoalan an-nafs. Makanya sangat tepat sebetulnya pada posisi ini. Bahwa orang yang berpuasa sebetulnya adalah orang yang terjebak atau yang terlibat dengan persoalan an-nafs. Makanya as-shaum itu kata Rasulullah junnah. Puasa itu adalah benteng. Kenapa? Karena sasaran dari puasa itu adalah konteksnya pengendalian diri. Secara kebahasaan shaum itu adalah artinya al-misk, menahan. Kalau kita coba ambil ya, kategorisasi yang dimasukkan Imam Al-Ghazali tentang puasa, bahwa pada posisi yang pertama itu sebetulnya adalah puasa, yakni adalah orang yang menahan dirinya dari makan dan minum serta pemenuhan kebutuhan biologis lainnya, itu sudah terpenuhi pada standarisasi puasa yang dimaksudkan. Namun Imam Al-Ghazali menempatkan itu pada level yang terendah yang disebut dengan puasanya awam. Bagi orang yang berkeinginan sasaran akhirnya adalah ketakwaan sebagai peringkat tertinggi yang dimaksudkan oleh Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling dimuliakan di sisi Allah itu adalah orang yang takwa. Semua kita berkeinginan orang yang puasa meraih posisi yang demikian. Tentu kita tidak bisa menempatkan sebatas hanya pada level pertama itu saja. Nuansa puasa yang kita lakukan. Kita ingin melangkah yang kedua. Yang ini tidak hanya sekedar menahan makan dan lapar saja sebetulnya. Tapi sudah sampai menahan aktivitas, mengendalikan aktivitas yang terkait dengan panca indera dan organ tubuh lainnya di tubuh kita ini. Menahan mata dari objek yang dilihat haram menurut Allah dan Rasulnya. Menyalahgunakan sebetulnya pendengaran untuk hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, oleh Al-Quran dan Sunnah. Tetapi juga sebetulnya menahan mulut untuk jangan sampai berkomunikasi menyampaikan sesuatu. Karena memang mulut kan fungsinya menyampaikan ide, menyampaikan hasrat apa yang dirasakan di hati. Tetapi tentu akan memberikan pengaruh sebetulnya pengendalian terhadap
mulut yang memerankan diri pada posisi penyampaian ide, gagasan, atau informasi, apakah akan memberikan pengaruh tetap merusaknya nilai puasa bagi mereka? Pada saat itu kita jadi ingat sebetulnya satu pepatah, mulutmu harimaumu yang akan menerkam kepalamu. Rasulullah mengingatkan juga, faltaqul khairan aw liyasmut. Ngomonglah, katakanlah yang baik-baik. Kalau tidak bisa mengatakan yang baik-baik, ya sudah, diam saja. Kalau dulu sebelum ada media-media sosial yang populer, yang praktis, yang digitalisasi, internet dan sebagainya, kita membatasi menyampaikan ide itu samping tulisan. Itu yang dominan adalah mulut. Sehingga ada positifnya juga dalam posisi mulut. Tidak semuanya tersampaikan karena selalu berpikir formulasi rumusan kata-kata yang dipakaikan apa. Karena ada proses berpikir, akhirnya tidak jadi juga menyampaikan. Atau karena kita ingin meluapkan emosional kita kepada seseorang pada saat dia tidak ada di tempat, atau lingkungan tidak memungkinkan kita menyampaikannya, tertahankan juga akhirnya. Tetapi coba bandingkan dengan gerak jari yang kita pakai untuk chattingan. Tidak perlu ada proses penyadaran. Karena secara spontan dan cenderung sebetulnya kita mudah memanfaatkan chattingan ini untuk meluapkan apa yang kita maksudkan, ide apa mau disampaikan, emosi apa yang kita mau salurkan. Sudah ketik, langsung kirim. Semua orang akhirnya tahu dan minimal orang yang tujuh itu tahu. Tanpa memberikan pengaruh terhadap kondisi psikologis kita. Apakah ini memberikan pengaruh negatif atau tidak sebetulnya yang kita sampaikan kepada orang lain. Bagi level orang yang mencoba menginginkan sampai pada tingkat klimaksnya itu adalah ketakwaan. Tentu dia akan kendalikan nafsu pengendalian chattingannya ini yang dimaksudkan. Terus akhirnya tentu keinginan kita adalah puncaknya ketakwaan pada level puasa yang disebut dengan khawasul khawas. Bagaimana mengekspresikan sebetulnya puasa yang dilakukan tidak hanya sebatas menahan makan, menahan lapar dan haus, kemudian bisa mengendalikan instrumen-instrumen yang disebut dengan panca indera dan lain sebagainya tadi. Tapi sudah sampai pada titik klimaks sebetulnya bahwa orientasi kehidupannya ini hanya untuk meraih nilai ketakwaan, keinginan, cintanya Allah. Sasaran pekerjaannya semuanya karena Allah. Dengan puasa yang penuh perhitungan, sehingga terantisipasi kemungkinan-kemungkinan apa saja sebetulnya yang akan melanggar, yang merusak nilai-nilai puasa, dia cegah. Dalam hal inilah akhirnya ketakwaan itu tercapai, hadirin sekalian. Imam Ghazali juga mencoba membuat sebuah proses ketakwaan itu. Yang pertama sebetulnya ketakwaan itu ada unsur khasyah dalam diri. Ada ketakutan. Takut sebetulnya dengan azab Allah. Takut sebetulnya melanggar apa sebetulnya yang dilarang oleh Allah. Takut menghindarkan diri dari apa sebetulnya yang diperintahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia takut azab. Kata-kata khasyah sebagai sebuah indikator awal orang yang bertakwa. Setelah itu muncullah ketaatan. Muncullah dorongan untuk melakukan ibadah. Karena dengan adanya unsur yang kedua ini lanjutan daripada ketakutan, dia akan patuh taat apa yang diperintah oleh Allah, apapun dianya. Dia tidak akan pernah memperhitungkan ini bagaimana ya kalau perintah Allah ini saya laksanakan, aspek atau efek samping negatifnya bagaimana. Tidak akan pernah dia pikirkan. Termasuk di dalam ilustrasi saya tadi. Karena Allah perintahkan wadaru ma baqiya minar riba, tinggalkanlah sisa-sisa riba. Taatnya kita tentang hal itu kita tidak akan pernah berpikir, kalau seandainya saya tidak berurusan dengan soal riba ini, rugi nggak ya secara ekonomi? Sulit nggak ya saya bisnis saya tanpa ini? Tidak akan ada. Kenapa? Karena sudah sampai pada level ketaatan sebagai sebuah manifestasi gambaran ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu juga akan sampai apa yang disebut sebetulnya dengan bahasa kecenderungan membersihkan hati dari dosa. Orang tidak cukup beribadah, tidak cukup dengan aktivitas mulut atas aktivitas organ-organ tubuh yang lain untuk beramal, tapi dia sudah sampai pada titik klimaksnya juga bahwa hatinya pun dia jaga.
untuk kemungkinan berpotensi persoalan-persoalan dosa. Tidak akan pernah ada muncul tentunya dalam diri iri dan dengki. Dia tidak akan pernah sebetulnya tidak akan memaafkan orang yang memperlakukan dia dengan salah dan jelek. Tetapi dia sudah mulai membersihkan dirinya. Ketakwaan inilah yang kita maksudkan, hadirin sekalian. Untuk itu momentum Ramadan untuk sebuah proses evaluasi. Kita tidak akan ingin stagnan, berhenti pada posisi ya sudah, karena saya sudah melakukan sebetulnya penghentian atau pengendalian dalam kategorisasi hanya makan dan minum dan kebutuhan biologis lainnya. Dan saya juga sudah jaga sebetulnya supaya jangan mata saya terjebak dengan persoalan yang diharamkan Allah, kuping saya mendengarkan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Tapi saya sudah menukik sebetulnya sampai pada titik klimaks hati pun sebetulnya saya coba antisipasi untuk supaya jangan terjebak dengan persoalan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dalam proses introspeksi dan perlindungan diri itulah ketakwaan kita raih sebenar-benar tercapainya ketakwaan yang sebenar-benarnya. Karena Allah juga perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ketakwaan itu ternyata juga punya level. Ada ternyata levelnya adalah ketakwaan yang benar-benar bertakwa. Dalam posisi itulah yang kita coba terus raih, kejar dengan cara selalu melakukan evaluasi, introspeksi, perenungan, lahir gagasan dan ide-ide keinginan kita untuk melangkah pada posisi yang lebih baik. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabbihi ajmain. Fa ya ibadallah usikum wa iyya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Orang yang bertakwa itu dijanjikan oleh Allah akan diberikan kemudahan penyelesaian persoalan sesulit apapun kehidupannya. May yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Bagaikan juga dalam ungkapan ayat lain, may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Kalau sudah sampai pada level ketakwaan ini, apapun urusannya yang sulit Allah berikan kemudahan. Betapa satu hal yang sangat kita inginkan bersama tentunya. Perasaan Allah kok yang menjanjikan sesulit apapun kehidupan dengan perayaan ketakwaan ini akan mendatangkan kemudahan. Sesempit apapun kehidupan dengan ketakwaan Allah akan carikan solusinya, jalan keluarnya. Karena ini merupakan janji Allah. Tentunya kita sangat yakin sekali. Makanya cinta, rindu, keinginan besar untuk perayaan takwa itu adalah tentunya sudah melekat pada setiap diri dan jiwa kita masing-masing. Apalagi sebetulnya orang yang bertakwa itu akan mengekspresikan dirinya dalam aktivitas-aktivitas yang diridai Allah Subhanahu wa taala dalam berbentuk baik keterkaitan dengan Allah maupun dengan interaksi kemanusiaan. Di saat itulah kemudahan itu akan muncul. Kenapa dia tidak punya kelas dengan manusia lain? Saat itulah rezeki dia datang. Kesulitan dia dalam persoalan ekonomi terselesaikan. Kenapa? Silaturahmi selalu dia jalin. Karena di Rasulullah SAW jalilah silaturahmi. Kalau Anda sebetulnya berumur panjang dan mendatangkan rezeki. Dalam perspektif itu saja sebetulnya sudah nampak penyelesaian persoalannya. Memang ketakwaan itu dijanjikan Allah akan mendatangkan kemudahan dan menghilangkan kesulitan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Rabbana aril haqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimussalam.